Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Nah, sebenarnya apa sih liabilitas jangka panjang? Mengapa dia dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun atau 12 bulan atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Maka jika ada hutang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, maka dia dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hutang obligasi sebagai salah satu contoh dari liabilitas jangka panjang. Nah, dalam penerbitan obligasi ini nanti ada beberapa istilah yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu ada dokumen kontrak. Nah, di dalam dokumen kontrak ini akan berisi mengenai perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo nanti, dan juga untuk pembayaran bunga, berapa bunga yang harus dibayarkan bagi perusahaan secara periodik nantinya. Nah, yang selanjutnya di dalam dokumen kontrak ini juga akan berisi mengenai berapa nilai nominal dari obligasi tersebut dan berapa tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara periodiknya nanti. Serta pembayaran bunga ini dapat dilakukan secara per semester atau semi-annually dan per tahun, tergantung bagaimana suatu kebijakan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa suatu perusahaan itu memilih menerbitkan obligasi dibandingkan menerbitkan saham biasa. Baik, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa perusahaan itu memilih untuk menerbitkan obligasi dibandingkan menerbitkan saham baru. Yang pertama yaitu tidak adanya kontrol atas penerbitan obligasi, berbeda dengan saat kita menerbitkan saham baru. Yang kedua yaitu adanya penghematan pajak. Nah, penghematan pajak ini dikarenakan apa? Karena perusahaan menanggung. Nah, benar, adanya perusahaan itu untuk menanggung beban bunga atau pembayaran bunga secara periodik sehingga pendapatan itu akan lebih kecil. Nah, selain itu juga ada beberapa tipe mengenai obligasi nih. Di antaranya, nah, ada obligasi itu yang terjamin dan tidak terjamin. Lalu yang kedua, dari segi pembayarannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu term, artinya bisa hanya 1 kali pelunasan pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada serial. Serial itu artinya dia bisa dilunasi lebih dari 1 kali. Dan yang ketiga ada callable, yaitu bisa dilunasi lebih cepat dari atau sebelum tanggal jatuh tempo. Seperti itu. Lalu ada juga jenis saham yang ketiga yaitu convertible. Artinya dia bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi misalkan Anda membeli obligasi dari perusahaan A, maka Anda bisa menukarkan obligasi Anda menjadi saham biasa jika dia mempunyai sifat sebagai convertible atau bisa ditukarkan seperti itu. Ada juga commodity backed dan debt discount bond. Selanjutnya untuk jenis yang keempat yaitu ada obligasi tercatat. Artinya di dalam obligasi tersebut tertera nama pemilik obligasi. Dan juga ada obligasi tidak tercatat. Artinya di dalam obligasi tersebut tidak tertera nama pemilik obligasinya. Dan yang kelima untuk tipe obligasi ini ada income bond. Income bond artinya jika suatu perusahaan itu mendapatkan keuntungan barulah dia memiliki kewajiban untuk membayarkan bunganya. Tapi jika suatu perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, maka dia tidak berhak untuk membayarkan bunga kepada para pemegang obligasi. Baik, kita akan membahas selanjutnya mengenai penilaian obligasi saat penerbitan. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi harga jual dari obligasi tersebut. Yang pertama yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Pasti semuanya sudah paham dong mengenai sistem ini ya, permintaan dan penawaran ini. Nah, apa sih pengertian dari permintaan penawaran ini atau maksud dari permintaan penawaran ini? Nah, jika penawaran tinggi dan permintaan rendah, maka harga akan rendah. Tapi jika penawarannya rendah dan permintaan tinggi, maka harga akan tinggi. Pasti akan mengikuti permintaan dan penawaran setiap harga itu. Yang kedua yaitu ada resiko yang relatif dalam obligasi ini. Jadi semakin tinggi tingkat resiko, maka return yang kalian terima itu akan semakin tinggi. Misalkan kalian berinvestasi di bidang saham atau hal lain sebagainya ya. Misalkan dengan tingkat resiko lebih rendah, maka pasti return atau imbal hasil yang kalian terima itu akan lebih rendah dari yang
jenis obligasi yang tingkat risikonya tinggi, maka dia akan memperoleh return yang lebih tinggi daripada risiko yang lebih rendah. Lalu ada kondisi pasar dan kondisi perekonomian. Hal ini juga akan mempengaruhi harga jual dari obligasi tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan harga jual dari obligasi tersebut? Yang pertama, sudah ditentukan atau sehingga kita menggunakan harga yang sudah kita ditentukan tersebut ya. Yang kedua yaitu jika hanya diketahui kurs dari obligasi, maka kita hanya perlu untuk mengalihkan kursnya dengan nilai nominal dari obligasi tersebut. Lalu bagaimana kalau hanya diketahui nilai nominal, kontrak interest rate, market interest rate, dan number of period? Maka kita perlu untuk mempresent value-kan prinsipal atau pokok hutang kita, dan juga kita perlu untuk mempresent value annuity kan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan nantinya, seperti itu. Nah, berarti ada 3 cara ya. Yang pertama, dia sudah ditentukan. Yang kedua, hanya diketahui kurs, maka kita mengalihkan kurs dengan nilai nominal. Yang ketiga, ada dia diketahui nilai nominal, kontrak interest rate, market interest rate, dan juga number of period. Berarti kita melakukan mempresent value-kan principal atau pokok hutang, dan juga mempresent value-kan annuity bunga kita. Ya. Baik, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan obligasi, yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga ini sama dengan spread rate, kupon, atau nominal rate. Ini menentukan tingkat bunga yang harus dibayarkan bagi perusahaan secara periodik nantinya. Dan tingkat bunga ini akan tertera dalam dokumen kontrak dari obligasi. Yang selanjutnya ada market yield atau market interest rate. Nah, ini adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, bukan yang dikehendaki oleh perusahaan. Kalau perusahaan berarti kontraktual, tapi kalau dari investor berarti dia market rate atau tingkat bunga pasarnya. Nah, untuk menghitung bunga yang akan dicatat oleh perusahaan nantinya, yaitu dengan cara market rate atau market yield-nya tadi itu kita kalikan dengan carrying amount. Nah, ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan. Yang pertama, pada tingkat premium dapat ditentukan dengan jika kontraktual interest rate-nya lebih besar dari market interest rate. Yang kedua, jika kursnya di atas 100%, dan jika harga jual lebih tinggi dari nilai nominal, barulah dapat kita katakan obligasi tersebut diterbitkan pada premium, seperti itu. Yang kedua yaitu diterbitkan pada nilai nominal. Nah, yaitu jika kontraktual sama dengan market interest rate. Yang kedua, kursnya sama dengan 100%. Yang ketiga, harga jual dan nilai nominalnya juga sama. Nah, yang ketiga, kemungkinan ketiganya itu diterbitkan pada diskon. Nah, jika kontraktual interest rate-nya itu lebih kecil dari market interest rate. Yang kedua, kursnya di bawah 100%. Dan yang ketiga, jika harga jual lebih rendah daripada nilai nominalnya, baru dapat kita katakan bahwa obligasi diterbitkan pada diskon. Lalu untuk bentuk jurnalnya seperti ini untuk yang diterbitkan pada nilai nominal ya. Nah, saat obligasi itu diterbitkan pada nilai nominal, maka kita akan menjurnal cash di debit, dan di kreditnya ada bond payable sebesar harga jual dari obligasi tersebut. Yang kedua yaitu ada untuk pencatatan bunga, maka interest expense di debit, untuk jurnalnya interest expense di debit, dan di kreditnya ada interest payable karena kita belum membayarkan bunga tersebut, kita baru mengakuinya. Jadi cara menentukan nilainya adalah market interest rate kita kalikan dengan carrying amount. Nah, berapa carrying amount-nya dikalikan dengan market interest rate-nya. Yang itu pembayaran bunga. Nah, bagaimana saat melakukan pembayaran bunga? Ini jurnalnya ya. Pada saat melakukan pembayaran bunga yaitu interest payable-nya kita debitkan. Mengapa? Karena kita sudah membayarkan hutang bunga kita, jadi hutang bunga kita itu menjadi 0 lagi. Lalu di kreditnya karena kita membayarkan bunga, maka cash kita secara otomatis akan berkurang, seperti itu. Lalu untuk penjurnalan pada tingkat diskon atau premium, penerbitan masih sama, cash pada bond payable sebesar harga jual. Nah, untuk pencatatan bunga juga masih sama, interest expense di debit, interest payable, dan bond payable. Itu untuk penambahannya ya, adanya bond payable di kredit. Nah, itu bahwa obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon kalau bond payable-nya di kredit. Tapi kalau bond payable-nya di debit, maka menyatakan obligasi tersebut diterbitkan pada premium, seperti itu. Karena kalau kita menerbitkan obligasi pada tingkat
diskon, nantinya bunga itu akan terus menambah sehingga pada tanggal jatuh tempo nilai obligasi itu sesuai dengan nilai nominalnya atau nilai tercatatnya. Lalu kalau kita menjual pada tingkat premium, maka bunga itu nanti akan terus diamortisasi untuk mengurangi nilai obligasi kita sehingga pada saat tanggal jatuh tempo nanti dia akan sesuai dengan nilai nominal atau nilai tercatatnya. Nah, untuk jurnal pembayaran bunga masih sama, interest payable pada cash. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai amortisasi yang sudah saya singgung sedikit tadi. Mengapa dan kapan kita harus melakukan amortisasi? Kita akan melakukan amortisasi ketika kita menerbitkan obligasi pada diskon maupun premium. Dan mengapa kita melakukan amortisasi? Kita melakukan amortisasi itu untuk menyesuaikan supaya nilai bond payable kita pada tanggal jatuh tempo sama dengan nilai nominal. Nah, lalu bagaimana kalau kita menerbitkan pada premium? Nah, pada premium maka selisihnya nanti akan terus kita amortisasi untuk mengurangi nilai dari bond payable sehingga pada tanggal jatuh tempo carrying value itu sama dengan nilai nominalnya. Dan pada saat kita menerbitkan pada diskon, maka selisihnya itu nanti akan terus kita tambahkan sampai dengan tanggal jatuh tempo sehingga nilai dari bond payable-nya itu sama dengan nilai nominalnya atau carrying value sama dengan nilai nominal begitu. Nah, selain itu juga tabel amortisasi yang diperkenankan oleh IFRS hanyalah effective interest method dan juga kita dapat melakukan penentuan berapa selisih yang harus kita amortisasi dengan menggunakan rumus ini yaitu bond interest expense atau biaya bunga obligasi yang dibebankan atau yang tercatat kita kurangkan dengan bond interest paid atau berapa bunga obligasi yang seharusnya kita bayar. Nah, selisih itu nantilah yang akan terus kita amortisasi untuk menambah atau mengurang nilai bond payable sehingga pada tanggal jatuh tempo nilainya akan sama dengan nilai nominal begitu. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Bye-bye.